Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teorema sisa dari suku banyak atau polinomial. Masih bersama channel kita Johannes Saputra Matematika. Nah, setelah menyaksikan tayangan ini maka kita dapat menentukan hasil bagi dan sisa dari pembagian suku banyak atau polinomial oleh bentuk linear atau bentuk kuadrat. Nah, sebelum masuk kita tentang teorema sisa, maka kita ulas dulu sebentar tentang pengertian suku banyak atau polinom. Ya, bentuk suku banyak an x pangkat n plus an min 1 x pangkat n min 1 plus dan seterusnya plus a1x plus a0. Ini dinamakan suku banyak dalam x yang berderajat n karena pangkat tertingginya n. Kemudian ak adalah koefisien dari x pangkat k. A0 disebut sebagai suku tetap atau konstanta. Nah, contoh. Tentukan derajat dan koefisien x pangkat 4 dan x kuadrat dari suku banyak berikut, yaitu x pangkat 5 kurang x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 7x tambah 10. Nah, derajat suku banyak itu menyatakan pangkat tertinggi dari variabelnya. Nah, kalau kita lihat dari x pangkat 5 kurang x pangkat 4 tambah x pangkat 3 kurang 7x tambah 10, pangkat tertingginya adalah pangkat 5. Maka derajat suku banyaknya adalah 5. Oke. Kemudian, koefisien x pangkat 4 itu adalah min 1. Kemudian, yang ditanya juga koefisien x kuadrat, berarti karena di suku banyak tersebut tidak ada x kuadrat, maka koefisien x kuadratnya adalah 0. Nah, kemudian nilai suku banyak ya atau polinom. Nah, nilai suku banyak atau polinom dinyatakan sebagai Px ya. Untuk x sama dengan a, maka nilainya adalah Pa. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh berikut. Tentukan nilai suku banyak dari suku banyak 2x pangkat 3 tambah x kuadrat kurang 7x kurang 5 untuk x sama dengan min 2. Artinya, kita ganti x sama dengan min 2 ke suku banyak tersebut. Sehingga, nilai suku banyaknya adalah P min 2, yaitu 2 kali min 2 pangkat 3, tambah min 2 kuadrat, kurang 7 kali min 2, dikurang 5. Maka kita peroleh min 18 tertulis harusnya itu min 16 ya, mohon maaf. Min 16 tambah 4 ditambah 14 dikurang 5. Nah, maka jawabannya harusnya min 3 ya. Mohon maaf ada kesalahan sedikit. Ya. Artinya apa? Menentukan nilai suku banyak ini kita cukup mensubstitusi nilai x ke suku banyak tersebut. Itulah nilai dari suku banyak tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke pembagian suku banyak dan teorema sisa. Pembagian suku banyak Px oleh x kurang a, maka dapat ditulis dengan Px sama dengan x kurang a dikali hx ditambah s. Ya. Di mana Px itu adalah suku banyak yang kita bagi. X kurang a adalah pembagi. Hx adalah hasil bagi, S adalah sisa dari pembagian. Sederhananya, yang dibagi adalah pembagi kali hasil bagi kita tambah dengan sisa. Nah, teorema sisa. Jika suku banyak Px dibagi oleh x kurang a, maka sisanya adalah Pa. Jika dibagi x tambah a, maka sisanya adalah P min a. Jika dibagi dengan ax plus p, maka sisanya adalah P dari min b per a. Untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh berikut. Contoh pertama, tentukan sisanya jika 2x pangkat 3
kurang X kuadrat ditambah 7X tambah 6 dibagi dengan X tambah 1. Nah, maka sisanya adalah P dari min 1. Karena dia dibagi dengan X tambah 1, berarti sisanya sama dengan P dari min 1. P min 1 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 3 dikurang min 1 kuadrat ditambah 7 kali min 1 ditambah 6. Maka diperoleh min 2 kurang 1 dikurang 7 ditambah 6. Kita sederhanakan, maka diperoleh hasilnya adalah min 4. Maka sisa dari 2X pangkat 3 dikurang X kuadrat tambah 7X tambah 6 dibagi X tambah 1 adalah min 4. Baik, contoh yang kedua. Tentukan sisa dan hasil baginya jika X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat dikurang 5X kurang 8 dibagi dengan X kurang 2. Nah, sesuai dengan teorema tadi, maka kita cukup mencari nilai P2, artinya X kita ganti dengan 2, karena dia dibagi dengan X kurang 2. Berarti 2 pangkat 3 tambah 4 kali 2 dikuadratkan dikurang 5 kali 2 dikurang 8. Maka kita peroleh 8 tambah 16 dikurang 10 dikurang 8. Kita sederhanakan, diperoleh nilainya 6. Maka sisanya adalah 6. Bagaimana sahabat? Mudah bukan? Nah, akan tetapi kalau kita cuma diminta menentukan hasil baginya, maka kita bisa menggunakan cara Horner, gitu ya, pembagian skema Horner atau bagan Horner. Nah, X pangkat 3 ditambah 4X kuadrat kurang 5X kurang 8 dibagi X kurang 2. Nah, kita ambil koefisien masing-masing 1, 4, min 5, 8. Nah, karena dia dibagi dengan X kurang 2, maka dibagi 2. Sehingga 1 itu turun. Nah, karena dia dibagi X kurang 2, berarti artinya dikali 2. Ya, 1 kali 2 hasilnya 2. Kemudian ini ditambah 4 tambah 2 hasilnya 6. 6 kali 2 adalah 12. Ya. Min 5 tambah 12 adalah 7. 7 kali 2 adalah 14. Maka min 8 ditambah 14 adalah 6. Berarti sisanya adalah 6. Nah, sisanya 6. Kemudian koefisien hasil bagi itu 167. Berarti menyatakan 1 itu koefisien X kuadrat, 6 adalah koefisien X, 7 adalah konstantanya. Maka sisanya adalah 6. Hasil baginya adalah X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Contoh yang ketiga. Tentukan sisa dan hasil bagi dari 2X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 5 dibagi dengan 2X kurang 1. Nah, 2X pangkat 3 dikurang 7X kuadrat ditambah 11X tambah 5 dibagi 2X kurang 1. Maka sisanya tentu sama dengan P dari setengah, karena dia dibagi 2X kurang 1. Sesuai dengan teorema tadi. Maka kita substitusi X setengah ke 2X pangkat 3 kurang 7X kuadrat ditambah 11X ditambah 5. Maka
2 kali setengah pangkat 3 dikurang 7 kali setengah dikuadratkan ditambah 11 kali setengah ditambah 5. Maka 2 dikali 1/8 dikurang 7 kali 1/4 ditambah 5 1/2 ditambah 5. Maka diperoleh hasilnya 1/4 dikurang 1/3/4 ditambah 5/2 ditambah 5. Maka kita peroleh hasilnya adalah 9. Nah, kemudian kalau kita pakai dengan cara Horner, ya, maka diperoleh 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 11x tambah 5, kita bagi dengan 2x kurang 1, maka bisa kita tulis 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat ditambah 11x tambah 5 itu sama dengan 2x kurang 1 dikali hx ditambah sisa. Nah, jadi di sini pembaginya adalah 2x kurang 1. Hasil bagi adalah hx, sisa pembagian adalah s. Nah, kalau kita gunakan pembagian Horner, ya, 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 11x tambah 5 dibagi dengan 2x kurang 1, maka x-nya berarti setengah, ya. Nah, sekarang kita ambil semua koefisien dari suku banyak tersebut, ya. 2 min 7 11 5. Mohon maaf, ini ada kesalahan teknis sedikit, ya. Maka karena x-nya diperoleh itu setengah, ya, maka 2 turun ke bawah, ya. 2 dikali setengah diperoleh hasilnya, ya. 2 dikali setengah adalah hasilnya 1, ya. Kemudian min 7 kita tambah dengan 1, kita peroleh hasilnya min 6. Nah, kita lanjut sekarang. Min 6 dikali setengah, kita peroleh hasilnya min 3. Maka 11 ditambah min 3, maka diperoleh 8. Nah, berikutnya 8 dikali setengah, berarti kita peroleh 4. Ya. Kemudian 5 kita tambah dengan 4, berarti hasilnya 9. Nah, dari sini bisa kita lihat sisanya adalah 9. Kemudian 2 min 6, 8 adalah koefisien dari hasil bagi, sehingga hasil baginya adalah 2x kuadrat Oke. Nah, maka kita peroleh hasil baginya adalah 2x kuadrat kurang 6x tambah 8. Baik, sekarang kita lanjut.
Nah, 2x pangkat 3 kurang 7x kuadrat tambah 11x tambah 5 dibagi dengan 2x kurang 1 tadi, maka bisa kita tulis 2x pangkat 3 dikurang 7x kuadrat tambah 11x tambah 5, itu dapat kita tulis sebagai x kurang setengah dikali 2x kuadrat dikurang 6x tambah 8 ditambah dengan 9. Atau boleh ditulis 2x kurang 1 kali x kuadrat kurang 3x tambah 4 ditambah 9. Nah, sehingga pembaginya adalah 2x kurang 1, hasil baginya adalah x kuadrat kurang 3x tambah 4. Sisa adalah 9. Contoh yang keempat. Nilai M supaya 4x pangkat 4 kurang 12x pangkat 3 tambah mx kuadrat tambah 2 habis dibagi oleh 2x kurang 1 adalah. Nah, kalau suatu suku banyak habis dibagi, maka sisanya adalah 0. Sehingga P setengah nilainya 0. Maka kita ganti X dengan setengah. Berarti 4 kali setengah pangkat 4 dikurang 12 kali setengah pangkat 3 ditambah M kali setengah pangkat 2 ditambah 2 sama dengan 0. Maka kita peroleh hasilnya adalah 1/4 dikurang 1 setengah ditambah 1/4 M ditambah 2 sama dengan 0. Sehingga 1/4 M sama dengan min 1/4 ditambah 1 setengah dikurang 2. Kedua ruas kita kali dengan 4, maka diperoleh M sama dengan min 1 tambah 6 dikurang 8. Sehingga M-nya adalah min 3. Oke, kita lanjut. Pembagian dengan X kurang A kali X kurang B. Nah, bentuk pembagiannya dapat kita tulis sebagai Px sama dengan X kurang A kali X kurang B dikali Hx tambah Sx. Nah, berarti di sini nilai PA itu sama dengan SA, nilai PB sama dengan SB. Nah, kalau Sx ini berderajat 1, kita misalkan di Sx itu adalah berderajat 1, maka kita misalkan dia sebagai Px plus Q. Untuk lebih jelas, kita lihat beberapa contoh soal berikut. Suku banyak X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 kurang 5X kuadrat tambah X kurang 6 dibagi dengan X kuadrat kurang X kurang 2. Sisanya sama dengan titik-titik. Nah, sekarang dari soal ini, ya, bentuk pembagiannya dapat kita tulis sebagai Px sama dengan X kuadrat kurang X kurang 2 dikali Hx ditambah Sx. Karena pembagi berderajat 2, maka sisa berderajat 1 atau Sx berderajat 1. Kita misalkan Sx adalah Px ditambah Q. Nah, maka X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 5X kuadrat tambah X kurang 6 itu sama dengan X kuadrat dikurang X kurang 2 kali Hx ditambah Px tambah Q. Nah, kemudian X kuadrat kurang X kurang 2 itu dapat kita faktorkan. Faktornya adalah X tambah 1 dikali X kurang 2. Sehingga bisa kita ubah menjadi X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 kurang 5X kuadrat ditambah X kurang 6. Sama dengan X tambah 1 dikali X kurang 2 dikali Hx ditambah dengan Px tambah Q. Karena dia dibagi dengan X tambah 1, berarti bersisa P min 1. Kemudian,
Dibagi dengan X kurang 2 berarti bersisa P2. Maka P-1 ganti X dengan min 1 ke suku banyak. Maka P-1 adalah min 1 pangkat 4 dikurang 3 kali min 1 pangkat 3 dikurang 5 kali min 1 kuadrat ditambah min 1 dikurang 6. Kita peroleh 1 ditambah 3 dikurang 5 kurang 1 kurang 6. Kita sederhanakan sehingga diperoleh hasilnya adalah min 8. P2 kita ganti X dengan 2 berarti 2 pangkat 4 dikurang 3 kali 2 pangkat 3 dikurang 5 kali 2 dikuadratkan ditambah 2 dikurang 6. Maka diperoleh hasilnya 16 dikurang 24 dikurang 20 ditambah 2 dikurang 6. Sehingga kita sederhanakan diperoleh hasilnya min 32. Nah, PX sama dengan PX tambah Q. Maka kalau dia min 1, ganti X dengan min 1. Berarti P kali min 1 diperoleh min P ditambah Q sama dengan min 8. Kemudian untuk P2 ganti X dengan 2 berarti P kali 2 2P tambah Q sama dengan min 32. Nah, kita eliminasi Q sehingga diperoleh min 3P adalah 24. Maka P diperoleh hasilnya min 8. Nah, P-8 kita substitusi ke min P tambah Q, ya, sama dengan min 8 tadi. Maka Q adalah 8 tambah Q sama dengan min 8. Maka diperoleh Q-nya adalah min 16. Maka sisanya adalah PX tambah Q, yaitu min 8X tambah min 16. Maka jadinya min 8X dikurang 16. Contoh yang kedua. Suatu suku banyak, bila dibagi dengan X tambah 2, dia bersisa min 13. Jika dibagi oleh X kurang 3, dia bersisa 7. Suku banyak tersebut bila dibagi dengan X kuadrat kurang X kurang 6, maka bersisa titik-titik. Nah, dari soal tersebut, kita misalkan sisanya adalah AX plus B. Ya. Maka PX kita bagi dengan X tambah 2, maka sisanya berarti S min 2. Ya. Sisanya tadi min 13, berarti S min 2 sama dengan min 13. Ganti X dengan min 2, berarti min 2A tambah B sama dengan min 13. Kemudian kalau PX kita bagi dengan X kurang 3, berarti S3 nilainya tadi 7, maka 3A tambah B sama dengan 7. Maka kita eliminasi B. Nah, sehingga yang tinggal adalah min 5A sama dengan min 20. Maka diperoleh A sama dengan 4. A sama dengan 4, kita substitusi ke min 2A tambah B sama dengan min 13. Maka min 8 tambah B sama dengan min 13. Maka kita peroleh B-nya berapa? B-nya tentu min 5. Maka sisanya adalah AX plus B, A-nya 4, B-nya min 5, berarti sisanya adalah 4X kurang 5. Contoh yang ketiga. Jika suku banyak PX, 2X pangkat 4 tambah AX pangkat 3 kurang 3X kuadrat ditambah 5X tambah B, dibagi oleh X kuadrat kurang 1, dia memberi sisa 6X tambah 5.
maka nilai dari A kali B adalah titik-titik. Ya, dari soal ini, PX sama dengan 2X pangkat 4 ditambah AX pangkat 3 dikurang 3X kuadrat ditambah 5X tambah B. PX kita bagi dengan X kuadrat kurang 1, dia memberikan sisa 6X tambah 5. Maka, X kuadrat kurang 1 dapat kita faktorkan menjadi X ditambah 1 dikali X dikurang 1. Maka, PX kita bagi dengan X tambah 1, maka sisanya tentu sama dengan P min 1. Ya, artinya, kita ganti X dengan min 1. Maka, 2 kali min 1 pangkat 4 ditambah A kali min 1 pangkat 3 dikurang 3 kali min 1 pangkat 2 ditambah 5 kali min 1 ditambah B. Nah, sehingga hasilnya 2 dikurang A kurang 3 kurang 5 tambah B sama dengan 6 dikali, ganti X-nya dengan min 1, 6 kali min 1 tambah 5. Maka, min A tambah B kurang 6 sama dengan min 6 tambah 5. Sehingga diperoleh min A tambah B sama dengan 5. Ini kita misalkan persamaan pertama. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kalau PX itu kita bagi dengan X kurang 1, berarti sisanya sama dengan P1. Ganti X dengan 1. Oke, PX 2 kali 1 pangkat 4 ditambah A kali 1 pangkat 3 dikurang 3 kali 1 pangkat 2 ditambah 5 kali 1 ditambah 5. Nah, maka 2 tambah A kurang 3 tambah 5 tambah B sama dengan 6 kali 1 ditambah 5. Maka kita sederhanakan. Diperoleh A tambah B tambah 4 sama dengan 6 tambah 3 dikurang 2, maka diperoleh ya A tambah B ya, sehingga diperoleh A tambah B sama dengan 7 ya. Nah, sekarang itu kita misalkan sebagai persamaan kedua. Nah, persamaan pertama dan kedua kita lakukan eliminasi. Ya, sehingga diperoleh 2B sama dengan 12, maka B-nya tentu sama dengan 6. Nah, nilai B sama dengan 6 kita substitusi ke salah satu persamaan. Misalnya di sini ke A tambah B sama dengan 7. Maka diperoleh nilai A-nya adalah 1. Jadi A kali B yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6. Contoh yang keempat. Jika suku banyak 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah px tambah 7 dan suku banyak 2x pangkat 3 tambah 3x kuadrat kurang 4x kurang 1 dibagi x tambah 1 akan diperoleh sisa yang sama, maka nilai P sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita lihat 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat ditambah px ditambah 7 dibagi dengan x tambah 1, maka sisanya tentu sama dengan P min 1. Ya, ganti X dengan min 1. 2 dikali min 1 pangkat 3, dikurang min 1 pangkat 2, ditambah P kali min 1, ditambah 7. Maka diperoleh P min 1 adalah min 2, dikurang 1, dikurang P ditambah 7. Ya, diperoleh 4 dikurang P. Nah, kemudian 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat dikurang 4x kurang 1 dibagi x tambah 1, berarti sisanya adalah P min 1. Ganti x dengan min 1. 2 dikali min 1 pangkat 3, tambah 3 kali min 1 dikuadratkan, dikurang 4 kali min 1 dikurang 1. Maka kita sederhanakan, nilainya adalah 4. Karena sisanya sama, berarti
4 kurang P tentu sama dengan 4. Sehingga diperoleh nilai P adalah 0. Jadi nilai P-nya adalah 0. Nah, sekarang kita lanjut contoh yang kelima. Jika suku banyak X pangkat 3 dikurang 7X tambah 6 dan suku banyak X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4X tambah 24 dibagi X tambah A, akan diperoleh sisa yang sama, maka nilai A sama dengan titik-titik. Konsepnya sama seperti soal sebelumnya. X pangkat 3 dikurang 7X tambah 6 dibagi dengan X tambah A, ya, maka sisanya adalah P min A. Ganti X dengan A, berarti ganti X dengan min A, maka diperoleh, ya, A pangkat 3 dikurang 7A ditambah 6. Nah, kemudian X pangkat 3 dikurang X kuadrat dikurang 4X ditambah 24 dibagi dengan X tambah A, maka sisanya tentu P min A juga, berarti A pangkat 3 dikurang A kuadrat dikurang 4A tambah 24. Maka A pangkat 3 dikurang 7A ditambah 6 sama dengan A pangkat 3 dikurang A kuadrat kurang 4A tambah 24. Ya. Nah, maka kita sederhanakan. Yang tertinggal adalah A kuadrat dikurang 3A dikurang 18 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Diperoleh A tambah 3 dikali A kurang 6 sama dengan 0. Berarti A sama dengan min 3 atau A sama dengan 6. Jadi nilai A-nya adalah min 3 atau 6. Contoh yang ke-6. Jika suku banyak PX sama dengan 2X pangkat 3 tambah AX kuadrat dikurang BX tambah 3 dibagi oleh X kuadrat kurang 4 memberi sisa X tambah 23, maka nilai A tambah B adalah PX dibagi X kuadrat kurang 4, sisanya adalah X tambah 23. X kuadrat kurang 4 dapat kita faktorkan menjadi X tambah 2 kita kali X kurang 2. Maka PX dibagi dengan X tambah 2 berarti sisanya adalah P dari min 2. Ya, P dari min 2. Maka kita ganti X dengan min 2, kita substitusi ke PX. Berarti 2 dikali min 2 pangkat 3 ditambah A kali min 2 dikuadratkan dikurang B kali min 2 ditambah 3. Maka min 16 tambah 4A tambah 2B tambah 3 sama dengan min 2 ditambah 23. Maka kita sederhanakan. 4A tambah 2B sama dengan 21 tambah 13. Berarti 4A tambah 2B sama dengan 34. Ini persamaan pertama. Nah, sekarang kalau PX kita bagi dengan X kurang 2, berarti sisanya sama dengan P2. Kita ganti X dengan 2, kita substitusi ke PX, berarti diperoleh 2 kali 2 pangkat 3 ditambah A kali 2 dikuadratkan dikurang B kali 2 ditambah 3 sama dengan X tambah 23, 2 tambah 23. Maka 16 ditambah 4A dikurang 2B tambah 3 sama dengan 2 ditambah 23. 4A kurang 2B tambah 19 sama dengan 25. Maka 4A tambah 2 kurang 2B nilainya 6. Ini kita misalkan persamaan yang kedua. Sehingga persamaan pertama dan kedua kita eliminasi. Nah, maka kita peroleh 8A sama dengan 40. Maka otomatis A-nya adalah 5. Nah, nilai A sama dengan 5 kita substitusi ke salah satu persamaan, misal ke
4A kurang 2B sama dengan 6, maka kita ganti A dengan 5, berarti 4 kali 5, 20 dikurang 2B sama dengan 6, maka 2B adalah 14, maka otomatis B-nya diperoleh 7. Sehingga A tambah B adalah 5 ditambah 7 sama dengan 12. Bagaimana sahabat? Sudah jelas kira-kira tentang teorema sisa dari suku banyak atau polinomial? Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.